Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kali ini pada mata kuliah tenaga air pertemuan ke-6 yaitu mengenai terjun. Baik, kita langsung masuk. Nah, di sini kita sudah masuk pertemuan ke-6 terjun. Minggu depan kita masuk pertemuan ke-7. Jadi di minggu depan insya Allah nanti kita akan bertemu via Zoom ya. Karena pada pertemuan 1, 7, 9, dan 15 itu dilakukan secara tatap muka melalui Zoom. Sedangkan pada pertemuan ke-6 kita masih asinkronus menggunakan kolabor. Nah, pada pokok bahasan kali ini mengenai terjun yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah terjun, ada kehilangan energi, ada primer, sekunder, lalu ada beberapa jalan air yang mengalami kehilangan energi yaitu pada trash rack, inlet, belokan, outlet penstock, dan yang terakhir nanti ada sedikit pembahasan mengenai subtank. Baik, lanjut. Nah, ini adalah terjun. Jadi kita sebelumnya sudah pernah mempelajarinya pada pertemuan kedua mengenai head atau tinggi jatuh. Nah, di sini terjun atau ketinggian atau bahasa asingnya disebut dengan head yang merupakan adalah selisih antara lokasi inlet bangunan, inlet air dari reservoir masuk ke pipa pesat, inlet ini hingga lokasi turbinnya. Turbinnya berada di sini. Jadi antara bangunan inlet dengan lokasi turbin. Itu selisih tingginya disebut dengan head atau H ya, ketinggian terjun. Nah, seberapa pentingnya terjun gitu. Jadi di sini ada beberapa terjun ya, terjun rencana dan terjun terukur. Terjun rencana adalah terjun bersih yang telah direncanakan pada efisiensi terbaik. Sedangkan terjun terukur adalah terjun bersih pada saat turbin dengan pintu terbuka penuh atau full gate point. Jadi ketika intake di sini terbuka penuh, nah dari sini nanti akan terukur di generatornya. Akan memberikan rate capacity dari generator dalam kilowatt. Nah, di sini akan terukur. Terjun terukurnya itu ketinggiannya berapa seperti itu. Jadi yang namanya H di sini sangat amat mempengaruhi daya listrik yang dihasilkan, sehingga kita harus benar-benar teliti untuk merencanakan tinggi terjun atau head efisiensi ini. Nah, di sini contohnya pada proyek PLTA Asahan mempunyai efisiensi generator 60%, terjun H efektif 800 meter, debit air 15 meter kubik per detik. Jadi ini rumus ini sudah pernah kita pelajari ya pada pertemuan kedua. Jadi energi sama dengan 9,81 dikalikan Q debit dikalikan H itu adalah H efisien 800 meter dikalikan efisiensi generator sebesar 60% dikalikan T. T ini adalah waktunya. Waktunya di sini PLTA Asahan beroperasi selama 1 tahun penuh atau kita anggap di sini 360 hari. Nah, yang ditanyakan berapa energi yang dapat dijual ya. Nah, ini kita hitung dulu energinya. Energinya ketemu sebesar 25 juta kilowatt hour. Nah, di sini diperkirakan harga listrik per kWh itu adalah adalah 1.200 ya. 1.200 rupiah. Maka jumlah listrik yang terjual tinggal dikalikan 1.200 rupiah dikalikan 25 sekian juta kWh. Sehingga hasilnya kurang lebih diperkirakan harga listrik atau pendapatan yang didapat tiap tahun dari proyek PLTA Asahan adalah sebesar 30 miliar 513 juta 24.000 rupiah. Ini adalah perkiraan biaya yang dihasilkan. Nah, ini contoh kasus yang pertama ya mengenai betapa pentingnya nilai head. Head itu ketinggian tadi ya. Jadi nilai head itu sangat mempengaruhi besar energi yang dihasilkan. Di sini kita pelajari lebih dalam mengenai kehilangan energi. Jadi pipa atau pipa pesat yang ada di sini itu sangat dipengaruhi oleh tinggi terjun atau ketinggian headnya ya. Sedangkan reservoir yang ada di sini
atau yang ini adalah reservoir, itu sangat mempengaruhi nilai debit. Jadi ketika kita ingin memperbesar debit dan memperbesar ketinggian headnya, maka yang perlu kita lakukan secara teknis adalah menimbang dalam perencanaan pipa dan reservoir. Kalau misalnya reservoirnya besar, maka debitnya akan besar. Jika pipanya yang digunakan cukup panjang, maka headnya akan ketinggiannya juga cukup tinggi gitu ya. Maka di sini antara head dan debit itu sangat mempengaruhi daya listrik yang dihasilkan. Nah, pada pipa, sekarang kita membahasnya pada pipa ini ya. Nah, pada pipa itu terjadi dua macam kehilangan energi. Kalau kita flashback di mekanika fluida dan hidrolika, mata kuliah tersebut kita sudah mempelajari ada kehilangan energi pada saluran tertutup, yaitu ada major losses and minor losses, atau kehilangan energi sekunder dan kehilangan energi primer. Sedangkan major losses atau kehilangan energi sekunder itu akibat dari gesekan. Sedangkan minor losses atau kehilangan energi sekunder itu dari tumbukan turbulensi atau terjadi pada saat lewat kisi-kisi atau track, perubahan penampang, belokan, dan lain-lain. Jadi di sini HF adalah head efisien, itu adalah H bruto. H bruto itu H ini ya. Ketinggian H ini adalah H bruto dikurangi delta HF. Delta HF adalah kehilangan energi. Jadi semakin kecil nilai delta HF-nya, maka H efisiennya semakin besar. Sehingga dalam perencanaan kita berusaha untuk meminimalisir nilai kehilangan energi. Sedangkan kehilangan energi tadi sudah dijelaskan ya, dibagi dua. Ada primer, ini ada primer. Primer itu karena akibat gesekan. Sedangkan sekunder itu karena akibat adanya perubahan penampang, belokan, atau ada lubang kisi, dan sebagainya. Nah, di sini ada dua rumusnya. Pada materi saya, HF ini, saya gambarkan sebagai kehilangan energi primer, sedangkan HK adalah kehilangan energi sekunder. Jadi ini HF, ini HK. HF adalah primer ya. Untuk mencari kehilangan energi tersebut, rumusnya adalah F kali L kali V kuadrat per D kali 2G. Nah, di sini F itu nanti akan didapat dari diagram Moody, nanti akan saya tunjukkan. L itu adalah panjang pipa, D itu diameter, V kuadrat adalah kecepatan, 2G adalah gravitasi. Jadi yang bisa kita atur di sini adalah panjang pipanya dan diameternya. Jadi semakin besar diameternya, maka kehilangan energinya makin kecil. Sedangkan semakin pendek pipanya, maka kehilangan energi juga semakin kecil. Jadi di sini kita mencoba berapa sih yang efisien seperti itu. Sedangkan HK atau kehilangan energi sekunder rumusnya seperti ini. Nilai K itu didapat berdasarkan akibat jenis kehilangan energinya, entah itu perubahan penampang, perbesaran penampang, atau pengecilan, atau belokan, itu nilai K-nya berbeda. Ininya sama V kuadrat per 2G. Jadi intinya di sini ada dua jenis kehilangan energi primer, energi sekunder, dan di sini kita dalam perencanaan mencoba meminimalisir atau mencoba supaya merencanakannya kehilangan energi ini dibuat seminim mungkin sehingga dapat menghasilkan H efisien yang besar, seperti itu. Nah, ini adalah yang saya tadi sampaikan, nilai F ya. F itu didapat dari diagram Moody. Ini adalah diagram Moody. Diagram Moody bagaimana cara pembacaannya? Didapat dari ini, angka Reynolds dan kekasaran relatif. HF itu tadi adalah kehilangan energi primer ya, yang disebabkan karena gesekan. Semisal di sini angka Reynolds adalah 2 juta, misalnya di sini ya 2 juta. Kita tarik garis, sedangkan nilai KD-nya misalnya adalah 0,08. Berapa nilai F-nya? Ini tinggal kita tarik ke atas. Ini adalah nilai 2 juta di sini. Kita pertemukan di sini. Nah, ini ketemu kan di sini perpotongannya. Nah, dari sini kita
tarik ya garis lurus ya. Nah, mencong. Nah, ini di sini. Sehingga di sini kira-kira ketemu 0,037 misalnya. Jadi nilai F-nya adalah sebesar 0,037. Ini adalah cara membaca diagram Moody-nya. Nah, untuk nilai K, ini kan adalah K per D, adalah diameter. K didapat dari mana? K didapat dari tabel ini. Tergantung jenis pipanya, dari kaca, besi, beton, pasangan batu. Nah, itu nilai K-nya adalah sekian. Angka Reynolds menggunakan rumus ini kita mencarinya. Nah, dari ini kita bisa menghitung kehilangan energi primer akibat gesekan. Selanjutnya adalah kehilangan energi sekunder. Ada beberapa jenis. Yang pertama, karena pembesaran penampang. Jadi dari penampang kecil ke penampang besar. Ini rumusnya sama ya. Rumus intinya adalah ini. Ini adalah HK. Pada matris area yang sekunder itu HK ya. Jadi HK adalah K V kuadrat per 2G. Ini rumus intinya. Nah, yang berbeda adalah nilai K-nya. Nilai K-nya jika pembesaran penampang bentuknya seperti ini, maka K-nya adalah 1 min A1 per A2. A1 adalah luas pipa yang kecil, A2 adalah luas pipa yang besar. Lalu ada lagi pembesaran penampang, cuman bentuknya tidak siku seperti ini ya. Dia bentuknya berupa sudut di sini. Nah, ini sudutnya berapa? Adalah alfa. Ada diketahui alfanya. Nah, itu akan menemu nilai K. Jika alfanya 10 derajat, berarti K-nya 0,078, kita masukkan di sini. Sisanya V1, V2 per 2G. V1 yang ada di sini, V2-nya ada di sini. Lalu pengecilan penampang, jadi sama. Dari penampang besar ke kecil. Jika bentuk katupnya seperti ini, maka 0,5. Jika bentuk seperti ini, K1. Dan jika bentuknya agak bulat, K-nya adalah 0,05. Selanjutnya, pengecilan penampang bila bentuknya sudut ya. Di sini kita bisa lihat K-nya adalah tergantung sudutnya. Nah, juga tergantung dari luasannya. Jadi misalnya luasannya adalah misalnya 0,06, sudutnya 3, kita tinggal tarik garis, ketemu nih. Berarti 0,015 misalnya. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi, nah itu adalah jenis kehilangan energi tadi ya. Jadi ada kehilangan energi primer, ada kehilangan energi sekunder. Nah, penerapannya di mana sih ketika ada di bangunan pendukung dari PLTA ini yang terjadi kehilangan energi primer dan sekunder itu di bagian mana aja? Nah, di sini kita pelajari. Yang pertama adalah di bagian trash rack. Jadi ini adalah inlet, ini adalah trash rack. Trash rack itu fungsinya adalah untuk menyaring sampah atau endapan-endapan yang masih terbawa oleh air. Jadi ketika air sebelum masuk ke inlet, dia disaring dulu segala jenis kotorannya supaya tidak ikut mengalir ke dalam pipa pesat. Itu dinamakan dengan trash rack atau saringan. Di sini bentuknya kalau kita lihat secara potongan XX ya. Ini adalah dari reservoir ini menuju inlet, ini adalah potongan XX-nya. Itu adalah bentuknya seperti ini. Muka depannya. Jadi kehilangan energi yang ada di sini itu rumusnya berdasarkan yang ada di sini ya. Sama dengan alfa ini berdasarkan profilnya. Ada profil A, B, C, D, E, F, G. Nah, profil ini tergantung dari bentuk trash rack-nya. Jadi saringan atau trash rack itu jenisnya bermacam-macam. Nanti kita bisa lihat jenis trash rack seperti apa ya. Nah, tergantung dari nilai tersebut, misalnya 2,42, maka di sini kita masukkan 2,42, sedangkan S itu adalah jarak lebar trash rack-nya. B itu adalah jarak antara trash rack-nya ini per 4
dipangkat 4/3 dikali V adalah kecepatan air yang ada di sini per 2G sin alfa. Alfa adalah sudut dari trace track ya. Ini adalah alfa atau di sinilah lokasi alfanya. Nah, dari sini kita bisa menemukan kehilangan energi yang terjadi akibat trace track atau saringan. Itu sebesar apa? Nah, itu tergantung dari bentuk trace track-nya. Lalu selain pada trace track juga terjadi kehilangan energi pada inlet atau penstock. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, ini adalah masih bagian dari reservoir masuk ke kolam sementara sebelum masuk ke pipa pesat. Ini pipa pesat, ini adalah inletnya. Kalau kita lihat di sini adalah tampangnya ini, pipa pesatnya bentuknya seperti ini ya. Jadi kita harus mencari bentuk pipa pesat yang seperti ini. Kalau modelnya seperti ini, berarti kalau ini kan adalah modelnya yang ini ya, seperti ini ya. Kita bisa pakai rumus yang ini. Jadi inlet kehilangan energi akibat kehilangan energi primer V kuadrat per 2G kali K. K-nya tergantung bentuk inletnya seperti apa. Kalau ini bentuk inletnya seperti ini. Jadi kita menggunakannya yang ini ya. Jika modelnya seperti ini. Cuman jika modelnya seperti ini berarti kita gunakan K 0,5. Bentuk persegi. Jika bentuknya dibulatkan seperti ini maka kita pakai 0,05. Jadi tergantung nih bentuknya dari inlet. Selain itu juga terjadi gesekan di dinding penstock atau pipa pesat. Jadi kehilangan energi pada gesekan ini lambangnya HF atau kehilangan energi primer. Kalau ini kan tadi sekunder ya yang HK. Sama rumusnya sama yang dijelaskan di awal ya. F L V kuadrat 2G kali D. Diameter pipa. F-nya adalah dari diagram Moody. Selanjutnya akibat belokan. Nah, di sini akibat belokan termasuknya kehilangan energi sekunder. Tergantung dari nilai KB. KB itu adalah nilai sudut yang dibentuk di sini. Jadi alfanya berapa derajat itu menentukan nilai KB-nya belokan. Lalu yang terakhir adalah outlet. Outlet penstock itu rumusnya 1 kali V kuadrat per 2G. Nah, itu adalah ya tadi di mana saja sih terjadi kehilangan energi. Itu ada pada trace rack, ada pada inlet, ada pada belokan, dan outlet penstock. Nah, di sini kita dalam merencanakan bangunan tersebut, kita coba untuk meminimalisir nilai kehilangan energinya. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai tangki pendatar atau subtank atau sering disebut juga tangki pelepas tekanan. Baik, jadi tangki pendatar atau subtank itu sering disebut juga dengan tangki gelombang atau tangki pendatar ya. Pada umumnya ditempatkan pada bagian pipa pesat. Jadi ini penstock atau pipa pesat. Nah, si subtank tersebut ditempatkan di sepanjang penstock atau pipa pesat. Jadi di suatu titik di penstock itu dibuat subtank. Yang merupakan perubahan pipa pesat bagian mendatar dengan pipa pesat bagian curam. Jadi fungsinya untuk apa? Yang pertama untuk menghilangkan atau mengurangi tambahan tekanan pada pipa pesat akibat penutupan turbin secara tiba-tiba. Nah, penutupan turbin secara tiba-tiba itu akan menyebabkan yang namanya gelombang yang timbul dan dapat keluar dari dalam tangki pendatar dan tidak mengakibatkan tambahan tekanan pada pipa pesat. Jadi ketika turbin ditutup secara tiba-tiba di sini, turbin dihentikan, ditutup, maka akan terjadi tekanan balik ya di sini. Nah, tekanan ini akan supaya tidak terjadi tekanan di pipa pesat, makanya di sini dipelepas ya. Jadi tekanannya dilepas pada subtank sehingga masuk ke sini. Nah, di sini akan timbul gelombang. Nah, seperti itu.
Lalu selain itu juga menyediakan tampungan dengan permukaan bebas pada saat penutupan turbin. Selain itu untuk mensuplai tambahan air bila ada penambahan beban. Jadi ketika misalnya ada tambahan beban dari reservoir masih kurang, maka si sukteng ini bisa mensuplainya. Jadi ini adalah beberapa fungsi dari sukteng. Jadi teman-teman mungkin kemarin saat mencari contoh PLTA lalu menyebutkan skemanya, ada beberapa yang pakai sukteng dan ada beberapa yang tidak pakai sukteng, seperti itu ya. Nah, di sini bagaimana sih kita mendesain sukteng ini? Jadi ini adalah gambar sketsanya ya. Di sini saya gambarnya manual karena di sini terdapat nilai S. S itu adalah luas untuk diameter suktengnya. Jadi ini diameternya berapa, S itu adalah luasnya. Sedangkan A itu adalah luas dari mulut sukteng atau pipa menuju sukteng. Ini adalah A. L adalah panjang tunnel di sekitar sukteng itu adalah L. Lalu ada gravitasi, V kecepatan pada tunnel, kecepatan pada pipa pesat. Lalu ada T atau waktu atau periode aksilasi. Di sini adalah T. Jadi ketika tadi turbin ditutup secara mendadak, maka akan terjadi tekanan yang dilepas pada sukteng ini. Nah, ketika tekanan tersebut dilepas di sukteng, maka akan menghasilkan gelombang. Di sukteng ini akan menghasilkan gelombang cukup keras. Jika sangat keras sekali, maka bisa juga keluar melalui sukteng ya. Jadi di sini gelombang tersebut dinyatakan dalam periode ini ya. Jadi ini gelombang naik, turun, ada satu gelombang, dua gelombang naik turun disebut dengan periode atau T. Nah, ini adalah yang disebut waktu periode atau T. Sedangkan Y adalah tinggi muka air maksimum. Ini adalah Y, tinggi muka air maksimum. Jadi ini ada beberapa tinggi muka air. Yang kita gunakan adalah yang ini. Muka air optimal. Ada muka air optimal, ada muka air statis, dan juga ada maksimal kapasitas dari sukteng ini. Lalu ini adalah minimalnya maksimal drain sukteng atau artinya maksimal ketika dalam kondisi normal itu maksimalnya airnya berada pada ketinggian ini. Namun ketika terjadi penutupan turbin mendadak, maka maksimalnya berada di sini. Nah, ketika penutupan turbin mendadak itu terjadi gelombang juga ya sebesar W. Nah, di sini muka air optimal ini yang kita pertimbangkan untuk mencari nilai tinggi muka air maksimum dan periodenya atau waktu T aksilasi. Berdasarkan gelombang ini dengan periode sebesar T. Dengan rumus seperti ini. Jika kita cari tinggi muka air optimal, maka yang kita gunakan adalah ini. Berapa tinggi muka air optimal adalah V akar L per G kali A per S, sin G per L kali S per A kali T. T di sini adalah waktunya. Waktunya ketika terjadi gelombang tersebut. Ini adalah untuk mencari tinggi muka air optimal. Bagaimana untuk mencari tinggi muka air maksimum, Y max? Nah, adalah rumusnya ya, V L per G kali A per S. Sedangkan untuk periode kita menggunakan rumus yang ini. Sekarang langsung kita ke contoh untuk sukteng ya. Hitung kenaikan tinggi muka air optimal. Di sini muka air optimal berarti kita pakai rumus yang ini ya, muka air optimal. Akibat penutupan turbin mendadak di mana diameter sukteng adalah 5. Berarti diameter ini adalah 5 meter, sedangkan diameter mulut sukteng adalah 0,5. Yang ini adalah 0,5. Panjang tunnel 0,5 km dengan debit 1 meter kubik per detik. Dengan nilai T sebesar 15 menit. Kita suruh nyari nilai Y-nya ya, muka air optimal. Maka S dapat diketahui, luas sukteng, A luas mulut sukteng, V adalah kecepatan dari debit dibagi dengan luas mulut suktengnya. Kita hitung, didapat di sini. Kita masukkan di dalam hitungan sehingga ketemu nih. Minus 2,745. Jadi muka air
optimalnya itu terletak, jadi ini adalah netralnya segini ya. Nah, optimalnya itu ketika berada di bawah ini, gelombang Y ini. Ini adalah nilai Y. Nah, karena minus berarti berada di bawah ya. Nah, inilah nilai Y optimalnya. Optimalnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi cukup pembahasan kali ini mengenai terjun. Semoga dapat bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan. Selamat belajar. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.